Betul Bapak. Waduh. Beliau adalah sosok pemimpin perempuan yang tangguh, tegas, namun tetap bijaksana Pak. Betul sekali. Iya, bisa jadi inspirasi saya nih Pak. Iya, mudah-mudahan nanti next Teh Pina. Biasanya pemerintah Kota Cimahi mendapatkan DAU misalnya 10 miliar misalnya. Nah sekarang misalnya koperasi baru ada 3 misalnya yang memenuhi kriteria untuk dijadikan gerai koperasi merah putih. Mau nggak mau berarti kan 9 miliar. Berarti DAU kita pasti akan berkurang. Jadi bukan disuplai dana ditambah, bukan, justru nanti DAU kita akan dikurangi. Seperti itu ya, tapi ya bagaimana ya namanya instruksi. Tapi kita harus mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Rampes. Kembali di podcast Kamonesan. Kamis obrolan seru dan santai. Bersama saya Yep dan rekan saya Vina. Seperti biasa, podcast Kamonesan ini adalah podcast yang membahas, kita berdiskusi di sini secara santai namun mendalam ya Teh Pina ya. Betul sekali Bapak. Jalan sekali. Dan pada episode kali ini Teh, kita kembali kedatangan seorang tamu istimewa. Betul Bapak. Waduh. Beliau adalah sosok pemimpin perempuan yang tangguh, tegas, namun tetap bijaksana Pak. Betul sekali. Iya, bisa jadi inspirasi saya nih Pak. Iya, mudah-mudahan nanti next Teh Pina. Beliau adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, Ibu Dr. Anda Hela Hairani. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Selamat datang Ibu di podcast Kamonesan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya Bu ya di podcast kami. Baik Ibu, izin pertanyaan yang pertama Bu. Disdagkoprin itu mempunyai tugas dan fungsi seperti apa Bu? Waduh, ini kayak mau dites JPT ya, tugas dan fungsinya ya. Tentunya Disdagkoprin ini kalau tugas dan fungsi tupoksi ya saya tidak hafal betul. Hanya di Disdagkoprin ini kita ada melaksanakan pekerjaan, diantaranya adalah kita ada bidang industri, kaitannya dengan industri-industri, misalnya bagaimana kita di perindustrian memfasilitasi masalah TKDN dan lain sebagainya lah ya. Terus ada juga UMKM dan koperasi, dan juga satu lagi ada perdagangan. Ada 3 UPT. Ada UPT metrologi. Nah, tahu kan ya meteorologi untuk ukur-ukur timbangan dan lain sebagainya lah seperti itu. Bukan cuaca. Kalau cuaca itu meteorologi. Ada perbedaan ya Bu ya. Cuman ada juga Cimahi Teknopark. Cimahi Teknopark itu UPTD Cimahi Teknopark itu ada di CTP-nya dan juga ada BITC. BITC itu di situ ada co-working space. Untuk anak muda ya Bu ya. Tidak hanya anak muda. Memang pada saat awalnya itu dikhususkan untuk animasi. BITC itu ya, tetapi seiring berjalan apalagi ya dulu dari mulai tahun 2017 itu kalau tidak salah ya, saya belum melihat yang pastinya, kalau tidak salah lah itu memang untuk animasi, tapi sekarang tidak untuk yang animasi saja. Mengapa demikian? Seiring berjalan waktu hanya untuk animasi kayaknya sekarang ini kurang karena sudah banyak co-working space di mana-mana. Memang dulu pada saat di Cimahi baru Cimahi yang ada. BITC tersebut. Nah kalau di Cimahi Teknopark itu ada makerspace di situ ya untuk anak-anak yang memang belajar sekolah merdeka. Di antaranya memang rutinitas setiap tahunnya adalah SMK Negeri 2. Ya mereka di situ ada desain grafis dididiknya dan tentang animasi-animasi yang lainnya. Nah kenapa hanya SMK 2? Tapi ya memang hanya SMK 2 saja, yang lain-lainnya mungkin belum terlalu memahami, padahal kita sudah sering memberikan sosialisasi ya kepada sekolah-sekolah SMK kejuruan. Ternyata yang memang respon yang sangat bagus itu dari SMK 2. Alhamdulillah dari tahun ke tahun
Mereka selama di tesnya juga ketat di situ. Betul, pasti. Tiap tahunnya ada 30 orang lah ya. Seperti itu. Alhamdulillah bahkan mereka itu tidak mau berhenti. Begitu ya Bu ya? Tapi kan tidak bisa, tanggung jawabnya adalah sekolah. Iya, betul. Mengapa demikian? Karena memang sudah banyak menghasilkan yang memang karya-karya. Justru yang memesan itu banyaknya dari luar negeri. Salah satunya kartu nama, bagaimana untuk ekspos itu banyak dari luar negeri. Itu mereka sudah dolar lah mainannya. Wah, iya. Menarik sekali ya Bu ya. Selain itu dia ada UPTD Pasar. Iya, UPTD Pasar. Ya, UPTD Pasar. Ya itu sekitar itulah. Kalau diceritain itu pasti banyak sekali ya Bu Satu ya. persatunya tidak hafal, harus buka buku. Iya ya Bu. Buka paririmuan Bu ya. Izin Ibu untuk di Disda Koperasi terkait koperasi ya Bu ya. Oh iya, koperasi. Iya, yang lagi rame sekarang nih Bu. Koperasi Merah Putih. Betul sekali Bu. Kalau pengen tahu nih Bu, kalau di Disda Koperin Kota Cimahi seperti apa sih Bu perannya untuk Koperasi Merah Putih? Oh ya, selain memang udah pastilah tidak mungkin ada instruksi presiden tentang Koperasi Merah Putih larinya ke Pangtan. Iya benar sekali. Kita kan ada dinas salah satunya di situ adalah koperasi. Iya, ya sudah pasti Disda Koperin yang memang melaksanakan tentang instruksi presiden tersebut. Yang pertama adalah pada saat bulan Mei kita harus membentuk suka dengan tidak suka, walaupun dadakan itu harus segera. Tapi berdasarkan kolaborasi kita dengan pengurus-pengurus organisasi yang ada di kelurahan, LPM, PKK, MUI dan lain sebagainya. Alhamdulillah Cimahi pada saat itu pertama di Jawa Barat yang membentuk 15 Koperasi Merah Putih. Semua kelurahan berarti mencakup Bu ya? Harus satu-satu. Jadi tidak sembarang. Itu kalau misalnya desa ada 20 berarti 20 Koperasi Merah Putih di desa tersebut. Kebetulan Cimahi tidak ada desa, 15 kelurahan jadi satu-satu Koperasi Merah Putih. Dan saat ini memang program yang dilaksanakan sudah terbentuk semuanya. Pemilihannya pun kita tidak ada intervensi. Itu semua diserahkan kepada wilayah, lurah hanya sebagai pengawas. Sebagai pengawas, penentuan siapa pengurusnya itu ada rembukan mereka. Ada LPM, ada Karang Taruna, di situ ada MUI, ada dan organisasi di situlah semuanya. Jadi melibatkan banyak organisasi ya Bu ya. Khusus yang ada di wilayah. Yang ada di wilayah. PKK dan juga itu seperti itu. Ada akhirnya terbentuk. Alhamdulillah sekarang ini hanya baru standar saja ya. Kepengurusan sudah ada, adanya simpan. Tapi kita upayakan mereka tidak hanya simpan pinjam. Apalagi instruksi dari pusat ini saat ini setiap di daerah ini setiap Koperasi Merah Putih harus mempunyai gerai. Gerai Koperasi Merah Putih. Minimal 1.000 meter tanah milik pemerintah daerah. Tetapi kalau lihat di Cimahi susah mencari tanah yang memang ditentukan oleh pusat 1.000 meter yang strategis. Itu sangat sulit karena ini harus barang milik daerah. Karena kita udah padat ya Bu ya kalau di Bukan udah padat, jadi barang milik daerah itu adalah tanah yang milik pemerintah Kota Cimahi yang bersertifikat. Tetapi kalau berdasarkan itu kita memang tidak ada yang disesuaikan dari instruksi. Tapi kami upayakan, kami sudah rembuk juga, lurah camat kita panggil untuk membentuk gerai tersebut. Kami sudah ada pilihan 3, ada di wilayah Lewi Gajah, ada di wilayah Kelurahan Padasuka, dan satu lagi ada di Kelurahan Cibabat. Kenapa tidak semua? Memang tidak ada barang milik daerah, ada di semua wilayah kelurahan yang memang sesuai harus 1.000 meter. Kita tahu sendiri kan bahwa di Cimahi ini 40%-nya adalah tanah TNI. Tapi kami coba dikirim ke pusat, nanti pusat mensurvei mana yang akan dipilih. Monggo saja nanti dilihat dari pusat. Kita tidak membiayai itu, tapi nanti pusat yang mengatur semuanya. Dan juga tidak ada kucuran dana, tidak ada. Murni dari kita Bu itu ya? Itu nanti dari DAU. DAU maksimal 3 miliar. Biasanya pemerintah Kota Cimahi mendapatkan DAU misalnya 10 miliar misalnya. Nah sekarang misalnya koperasi baru ada 3 misalnya yang memenuhi kriteria untuk dijadikan gerai Koperasi Merah Putih. Mau nggak mau berarti kan 9 miliar. Berarti DAU kita pasti akan berkurang. Jadi bukan disuplai dana ditambah, bukan, justru nanti DAU kita akan dikurangi. Seperti itu ya, tapi ya bagaimana ya namanya instruksi. Tapi kita harus mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia. Iya, betul sekali Bu. Kira-kira perkembangan Koperasi Merah Putih Bu di Cimahi ini selain gerai itu apakah sudah berkembang lebih baik atau gimana Bu?
Saya pikir Koperasi Merah Putih tidak sama dengan koperasi yang sudah dibentuk di Kota Cimahi ya. Oh, ada perbedaan. Beda lagi. Kalau koperasi yang dibentuk yang sudah koperasi aktif di Cimahi itu ada sekitar 350 sekian. Kalau mau dihitung secara keseluruhan koperasi ada 500 sekian. Tapi yang aktif 302. Iya. Tetapi kalau yang sehat ada 90 sekian yang sering melaksanakan ERT. Dikatakan sehat bukan berarti yang 300 sekian tidak sehat. Tetapi ada kriteria yang memang harus dipenuhi, yaitu harus melaksanakan RAT. Yang saat ini dari 300 sekian ada 92 yang dikatakan sehat. Nah, jadi tidak ngambil koperasi itu. Jadi Koperasi Merah Putih itu dibentuk kembali. Tetapi tidak menutup kemungkinan kepengurusan dari Koperasi Merah Putih itu ada memang mereka yang sudah aktif di koperasi-koperasi yang memang sudah ada sebelumnya. Diajak untuk gabung. Ya tidak diajak untuk gabung, nanti tergantung wilayah. Mau siapa? Iya kan, ditunjuk kan. Dan itu tidak boleh ada yang saudara ya, Koperasi Merah Putih misalnya kita berkeponakan kakaknya tidak boleh. gitu, kakaknya ketuanya. Oh, tidak boleh. Itu ada ketentuannya. Karena berdasarkan rembugan LPM itu ya Bu ya, organisasi di wilayah. Karang Taruna, PKK, MUI itu di situ semuanya. Seperti itu. Ya karena ini Koperasi Merah Putih lagi gaung ya. Saat ini baru ada yang dikerjasamakan dengan BJB, PBB ya. Nah biasanya kan masyarakat jalan lah ya, cari waktunya juga kendaraan ada dikerjasamakan juga dengan kelurahan, koperasi kelurahan masing-masing, itu Koperasi Merah Putih tentang masalah pembayarannya. Iya nanti itu salah satu, baru salah satu. Ya yang sementara ini mereka baru ya keterkaitannya penyediaan sembako dan lain sebagainya lah seperti itu. Karena di Koperasi Merah Putih itu 1000 meter tuh untuk gudang, nanti harus ada gas. Berarti kita kalau gas harus ada kerjasama dengan Hiswana Gas, ya kan? Harus ada apoteker. Tentunya kita juga nanti dengan Dinkes. Bagaimana nih untuk menyiapkan apoteker, terus gudang dan lain-lain sebagainya lah. Banyak sekali kriterianya memang yang harus dipenuhi keterkaitan untuk gerai Koperasi Merah Putih. Oh jadi bukan hanya simpan pinjam saja Bu ya? Oh nggak boleh. Itu namanya koperasi yang tidak sehat itu hanya koperasi pinjam simpan pinjam. Nyimpannya nggak pernah, pinjamnya terus ya. Banyak. Justru yang banyak gagal tuh di situ. Justru ini Pak Presiden tentang koperasi ini bagaimana bisa ada usaha, iya kan? Dan pada akhirnya itu nanti bisa juga mempermudah masyarakat, menggunakan masyarakat. Ya tidak menutup kemungkinan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi pengelolaan keuangannya dibuat lebih sehat begitu ya Bu. Oh iya, jadi tidak hanya simpan pinjam itu koperasi yang simpan pinjam itu koperasi yang tidak sehat. Iya. Pinjamnya oke, nyimpannya lupa, bayarnya nanti lupa. Akhirnya terus ya. Apa dong yang berkembangnya nanti nggak ada, kayak gitu kan. Siap Bu. Iya. Di sini Bu tadi salah satu yang Ibu bahas tuh tentang UPT, BITC dan Teknopark ya Bu ya. Untuk BITC kan kita tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Untuk Teknopark sendiri nih Bu. Oke, Teknopark ini ada tentunya ini bermanfaat sekali juga ya. Di samping untuk pemerintahan kota sendiri, kan di sana ada hallnya ya. Iya Bu, sering dipakai ya Bu ya. Ada tempat lah ya. Selain itu juga masyarakat. Oh iya. Bisa juga Bu ya. Ya masyarakat harus pinjam, memang kita ada SOP-nya diusahakan itu untuk di hari kerja. Iya kan. Dan di situ tadi saya bilang ada MS itu makerspace itu, ya itu tadi untuk anak-anak yang sudah ada MOU dengan kita SMK 2 yang setiap tahunnya dites. Mereka mengikuti kegiatan di situ tentang animasi, tentang desain grafis, terutama adalah tentang desain grafis. Mereka itu per orangnya bisa ada yang sudah dapat $2.000 atau apa. Iya. Makanya mereka tuh kadang-kala sudah nggak mau lagi, saya nggak mau kembali ke sekolah. Udah tahu mengapa demikian? Walaupun hanya itu, kita pun pegawai di Disdakopen khususnya yang di Cimahi Teknopark, ada kalanya juga kita sebagai konseling di situ. Mengapa demikian? Banyak anak-anak yang di situ tuh yang tidak bisa bayar uang sekolah, itu kan swasta, tidak bisa kuliah. Tetapi setelah dididik mengikuti makerspace di Cimahi Teknopark yang gratis, itu akhirnya mereka bisa menghasilkan banyak orang pesan dari luar negeri. Apa sih kartu nama? Harganya $. Ya itu di situ akhirnya mereka bisa
kuliah bayar sendiri, buat biaya sendiri, bisa membantu orang tua. Nama seperti itu. Programnya Makerspace ya Bu ya? Makerspace, MS dibilangnya. Ini kan nanti penonton pada lihat ya Bu ya? Oh, itu boleh. apa ya? Gimana caranya Bu, anak muda yang tertarik ikut Makerspace? Kan tadi kata Ibu jika dites ya Bu ya? berminat Nggak ingin bisa daftar, sembarangan. Oh, nggak bisa sembarangan. Ya tadi kan saya sudah bilang berkali-kali. Dites ya, Bu ya? Ya itu jadi dari sekolah yang ada Sekolah Merdeka. Sekolah Merdeka itu kan 6 bulan. Iya. Tiap tahun kita tes. Oh iya. Banyak yang mau. Tapi kita kalau memang hanya yang mau begitu saja kan akhirnya ada bukan juri lah ya, ada penilaian khusus. Mereka-mereka juga yang menilai khusus itu adalah alumni-alumni yang dulunya pernah mengikuti Makerspace. Mereka sekarang sudah maju. Bahkan sudah ada di luar negeri. Awalnya seperti itu kayak anak-anak sekarang yang SMK, SMK 2 itu. Oh iya Bu ya. SMK lain belum, padahal itu sangat bermanfaat itu di situ. Iya, kalau mendengar dari cerita Ibu sangat manfaat banget ya Bu ya. Manfaat banget. Iya sampai luar biasa deh. Iya. Kurang lebih ya di dalam 1 tahun itu dari anak binaan 30 ini bisa menghasilkan 6 miliar. Keren banget Pak Iyep. Ya. Itu dari anak-anak itu Bu. Dari 30 itu. 6 miliar itu dalam arti itu punya mereka. Iya. Tetapi kalau kita hitung 60 miliar. Nah, selain itu pun kita nanti ada ada juga kita ada di luar kelasnya juga ya. Mereka untuk menyatukan jangan saling egois. Misalnya ini dari luar negeri ada pesanan ini. Mereka tidak bisa karena udah penuh, diberikan kepada temannya. Jadi itu jadikan satu saudara lah. Betul. Jadi ibu mungkin walaupun kepala dinas kadang-kala berlaku juga sebagai ibu guru. Iya, buat mereka. Iya, ketemu dengan anak-anak. Anak-anak PKM juga boleh, ada juga di situ. Saya kira di Sdagkoprin itu ya Tepina berkutat hanya perindustrian, pasar, ternyata sudah sampai ke luar negeri juga ya. Betul. Iya, bahkan wah udah deh. Mungkin dulu kepala dinas di sini kan pernah di sana. Pernah di sana juga, ya saya tinggal meneruskan ya, tinggal meneruskan bagaimana untuk kedepannya. Saat ini juga kita beberapa ruangannya kita bikin untuk lebih betah lagi lah, tidak standar lah. Ya terbukti sekarang BITC bisa menghasilkan PAD 1 tahunnya itu hampir 1 miliar. Wah besar sekali ya. 1 tahunnya hampir 1 miliar karena itu ada sewa di lantai 1 itu khusus animasi. Lantai 2 ada beberapa ada kursus-kursus pramugari dan lain sebagainya ya, pendidikan-pendidikan pramugari. Lalu kita juga sekarang sudah punya hall, punya hall di lantai 5 yang bisa digunakan oleh siapapun. Apalagi sekarang sedang efisiensi anggaran, tidak usah rapat-rapat di hotel, pergi ke hotel, pergi kemana, itu bisa di situ yang tidak berbayar akhirnya bisa menghemat sesuai dengan sekarang ini program efisiensi. Memanfaatkan yang ada. Memanfaatkan dan sudah dibikin merenah lah di sana. Mangga siapa yang mau pinjam silakan. Tapi masyarakat di luar kita berbayar ya. Tapi kalau pemerintah Kota Cimahi tidak berbayar. Dan itu di hari kerja Bu kalau masyarakat? Kalau masyarakat tetap berbayar. Berbayar, tapi di hari kerja atau? Per hari 2 juta kalau di luar daripada Pemkot Cimahi. Iya. Kalau hari Minggu, Sabtu 7 juta. Itu ada perdanya kok, bukan ada perdanya ya Bu ya, ada diatur ya. Ada aturannya. Ada aturannya. Bu, ini terkait program unggulan yang ada di Sdagkoprin. Kita mendengar ada yang namanya Si Besti Bu. Ini mungkin warga Kamonesan baru mendengar atau baru tahu nih itu Si Besti itu apa nih Bu nih? Si Besti itu adalah siapkan beras untuk masyarakat Kota Cimahi. Oh beras ya Bu ya? Ya beras terutama tidak hanya beras SPHP tetapi juga ada beras premium. Yang selama ini kan sering mendengar ya kelangkaan beras dan lain sebagainya gitu ya. Dengan Si Besti ini kita bekerja sama dengan Bulog. Dan harga juga kita di bawah. Di bawah HET. Oh iya Bu. Di bawah HET. Memudahkan ibu-ibu. Memudahkan. Tetapi memang kita tidak boleh sembarang orang beli. Kita juga bekerja sama dengan wilayah. Yang kita sampaikan kepada wilayah. Betul-betul orang yang punten banget. Intinya mereka makan beda 500 perak oke pasti dikejar. Sangat berarti. Intinya saya tidak akan berbicara tentang orang yang tidak mampu atau apa. Dahulukan orang yang sangat membutuhkan. Betul. Iya. Kan kalau zaman kita mungkin ke Superindo juga bisa beli beras mahal. Jadi nggak boleh diborong ya Bu ya? Nggak boleh. Kalau diborong begitu maka nanti akan menguntungkan spekulan yang tidak bertanggung jawab. Betul sekali Bu. Nanti malah di ini lagi ke yang lain. Itu kita dan juga untuk menghadapi misalnya kita
inflasi, ya kan, kelangkaan beras mahal terjadi inflasi. Nah itu salah satu untuk menangani untuk inflasi tersebut. Salah satu upaya untuk menekan inflasi. Baik, Ibu izin, Ibu kan kami mengetahui bahwa Ibu adalah salah satu sosok Bu yang berperan dalam pembangunan MPP yang sekarang kita temui. Saksi sejarah. Salah satu saksi sejarah. Bukan punya peran penting, saya pikir semua di pemerintah kota punya peran penting untuk membangun mall pelayanan publik. Kebetulan saja mall pelayanan publik judulnya pelayanan. Ya pada saat itu Ibu di DPM PTSP kita diberikan tugas oleh pimpinan kita wali kota, sudahlah yang segala-segalanya diatur oleh DPM PTSP. Tetapi kita tidak sendiri. Kita ada PUPR secara fisik. Secara fisik. Tapi tentang interiornya adalah memang tugas dari DPM PTSP. DPM PTSP tidak saya sendiri, dan juga anak-anak saya waktu itu di DPM PTSP yang mempunyai peran penting semuanya, bukan karena saya, tapi kita tim yang bagus, teamwork yang bagus, bukan karena pribadi atau beberapa orang saja, tapi ini tim yang hebat, kita berkolaborasi, dan juga alhamdulillah kita dengan vertikal itu luar biasa, memang memakan waktu dan tenaga. Kita meyakinkan kalau MPP Kota Cimahi ini, marilah kita bergabung karena dibutuhkan oleh masyarakat. Itu saja kok kuncinya. Sekarang MPP udah 3 tahun Ibu, barangkali ada apa sih harapan yang Ibu sampaikan terhadap MPP Kota Cimahi ini? Ya tentunya harapan yang sangat saya secara pribadi, saya sebagai masyarakat Kota Cimahi deh. Boleh Bu. Gedung yang sudah ada ini biaya yang sangat besar ya. Betul. Tolonglah yang memang di samping pemerintah Kota Cimahi sendiri yang ada di sini, di Sdukcapil, DPM PTSP dan juga satu lagi Bapenda. Manfaatkanlah dalam arti peliharalah bersama-sama. Karena ini pemeliharaan ini bukan hanya tanggung jawab DPM PTSP. Jadi harus merasa memiliki semuanya. Dan tentunya untuk yang ada memberikan pelayanan di sini juga vertikal. Berikanlah pelayanan ini sama kepada masyarakat Kota Cimahi. Karena dengan adanya MPP ini kita mempunyai tujuan adalah membuat masyarakat bahagia kok. Itu tujuan utamanya. Mudah segala macamnya, tidak dipersulit dan lain-lain sebagainya. Harapan saya pada saat itu saya selalu menyampaikan supaya masyarakat datang ke sini tersenyum, pulang dengan bahagia. Saya ada moto sumringah-bingah. Masyarakat datang ke sini tersenyum, pulang dengan bahagia. Itu kok harapannya. Mantap dan happy ya Bu ya. Ya tentulah. Mantap di dalam pelayanannya. Happy mereka pulang. Betul. Baiklah wargi Kamonesan, Tepina, ini Bu Kadis, ini tidak terasa obrolan kita sangat menarik sekali ya. Tapi yaitu Ibu hapunten ini karena waktu juga, keterbatasan waktu pada episode Kamonesan saat ini. Jadi mungkin obrolan kita nanti bisa berlanjut Bu tentang program-program di Sdagkoprin ke depannya. Ada apa saja nanti kita kaji lebih dalamnya Tepina ya. Betul sekali Bu. Terima kasih banyak kepada Ibu Hela, terima Ibu Kadis kasih sama-sama. di Sdagkoprin ya Bu, sudah menyempatkan hadir. Seru sekali Bu obrolannya, jadi banyak hal yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu nih Bu tentang di Sdagkoprin. Mangga, terima kasih ya. Sehat selalu Ibu. Sip. Dan baiklah wargi Kamonesan, cukup sekian episode Kamonesan pada episode kali ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, ataupun masukan, silakan berkomentar dengan komentar yang santun. Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.